Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta glusus maupun yang semi glusus. Ini kandang dulu waktu masih rangka saya pernah kesini. Terus pemilik ngabarin saya atau owner yang punya dan yang bangun, nah kan dibangun sendiri ya. Itu ngabarin saya, sudah selesai mas, monggo kalau mau diliput. Terima kasih banyak Pak Guru. Yang punya itu Pak Guru, istrinya juga guru, masih muda, semangatnya luar biasa. Kandang satunya ini kan yang upgrade itu open yang 35 juta, nanti ada di linknya di bawah. Kemudian yang ini peliputan yang sebelumnya juga ada, nanti saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Kemudian lagi ya kan, ini kandang tekuk, blowernya juga di sana. Ini kalau dulu awal itu kan estimasinya di 210. Lah nanti coba setelah finishing, ini sudah mau isi katanya, itu termasuk nanti apa ya, piranti-piranti lain, mungkin genset ataupun listrik seperti apa, dan habisnya berapa. Kemudian saya pengen coba masuk ke dalam dan lihat apa nanti yang bisa untuk teman-teman serapi atau mungkin buat inspirasi teman-teman di lapangan. Kandang murah tapi tidak murahan, nah bahasanya seperti itu. Cuman lagi saya menggarisbawahi budget itu relatif ya teman-teman. Jadi mungkin di setiap daerah, di setiap orang, apalagi kalau di setiap pemborong ataupun diborong sendiri atau dibuat sendiri, bukan diborong. Nah itu pasti perihal budget itu pasti beda-beda. Coba yuk kita ke sana. Selamat menyaksikan. Flashback sedikit. Ini yang pemilik itu kan knalpotnya ditaruh bawah, kemudian nanti dikasih perdam itu ya dari bisdeker itu, terus dikasih air, kemudian dikasih jarak dengan yang isinya air tadi. Harapannya itu suara diesel tidak terlalu kenceng. Nah nanti deskripsinya saya buat di linknya yang kandang sebelumnya itu, atau yang satunya atau yang ini sebelum menjadi seperti ini, saya taruh di deskripsi. Kemudian kenapa di sini kok ownernya, pemilik itu full pakai pakai penggerak diesel? Oh dari satu itu nggak ada asnya, berarti satu tuntut listrik, lainnya diesel. Nah, mungkin itu untuk masak ayam kecil ya itu, tapi kok di pinggir. Nah prinsipnya seperti itu, karena di sini jangkauan untuk listriknya jauh ya, lumayan jauh, mungkin ada 500 meteran ya. Dan mungkin dari segi pertimbangan pemilik diesel, karena kandang yang upgrade sebelumnya yang 35 juta itu habisnya itu pakai diesel juga. Alhamdulillah info dari pemilik itu aman. Nah ini ya rangkanya, kemarin saya bahas ya, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Rangkanya itu dia pakai UNP 10 rangka utama dan kuda-kuda. Kemudian besi yang lain itu pakai yang UNP 8 mm. Nah, coba nanti kita masuk ke dalam, tapi nanti lihat ini dulu. Ini lihat, wah baru ini dieselnya, Kubota mantap ini ya. Ini berapa mili teman-teman yang tahu monggo. Ini terus asnya tengah katanya baru dipinjam teman, katanya yang kandang temennya itu patah asnya. Ini UNP 8. Kemudian yang utamanya ini ya, ini UNP 10 lebih tebal. Kemudian ini ya, sebentar, ini berarti blowernya dilubangi di bawah ya. Lah jadi ada beberapa dia ngelubangi, ada yang di samping, ada yang di bawah. Monggo, prinsipnya tidak mengganggu fungsi dari blower tersebut putarannya. Oke,
Kemudian apa lagi ya, bentar, ini kok peralonnya ke sana. Oh, berarti tampungannya nanti, tampungan cooling pad nanti di situ ya, itu peralon 2 itu dari cooling pad kanan dan kiri. Dan ini terpalnya sudah fix atau permanen, jadi ini juga nyawanya di ayam nanti lebih ke blowernya, jangan sampai suloyo ya. Ini per 3 meternya dia pakai WNP 8 per 3 meter ya. Kemudian per 6 meter, nah itu apa, WNP 10 yang pakai blendes, yang pakai cor itu ya. Kalau seperti ini kan apa, untuk kelembapan dari tanah itu kan bisa diminimalisir atau bahkan dicegah gitu teman-teman. Coba yuk kita ke dalam. Dalam lagi dereng diuruk wingi nggih, udane rata Pak wingi. Nggih kula nggih Jawa terus. Niki mengke dingge omah mana apa Pak? Pakan mengke. Tempat tinggal yang jogon. Gudang istilahnya nggih. Terus jadi ini Pak, bahasa Jawa. Jadi ini buat gudang nanti. Kecil. Wah, copot sendal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti inilah di dalamnya. Kemarin yang apa, penasaran nanti jadinya seperti apa. Kalau sudah tertutup ya wis kayak kandang rapi. Terus ini teman-teman tuh, ini kok ditaruh atas sih. Oh, harusnya gini toh. Ini koreksi sedikit ya. Jadi ini tetap bagus ini, seperti ini. Kemudian amplopnya lah ini ditaruh atasnya, plak, baru ditaruh, baru di apa, tebar sekam. Kalau ini kan dia di staples ini, mana ini kunci dia. Nggak apa-apa ya, penting prinsipnya rapat. Tinggal nanti pengaplikasiannya itu kan bermacam-macam. Coba kita lihat ruang apa, ruang tekuknya. Ruang tekuknya itu sekitar 1,5 meter. 1,5 meter, setengah meternya dari 3. 1,5 meter it's okay. Dia modelnya ada yang langsung seperti ini, ada yang dibuat melengkung gitu ya. Jadi ini bisa fine tune ya, nanti bisa dilihat keratan anginnya seperti apa. Tapi sepertinya belum bisa karena listriknya juga belum terinstall. Dan tadi apa, untuk asnya 2 blower itu dipinjam sama temennya. Lah ini yang atas, cooling padnya di atas itu dibuat tali rek. Itu apa ya, kabel atau apa ya, sih kabel. Kabelnya biar enggak lari. Oh ini tuh, just coba kita ke atas, ke lantai atas yuk. Oke, kita ke lantai atas. Nah ini dia tetap harus pakai apa, yup-yupan, sama nanti dikasih paranet agar panas dari sinar matahari tidak begitu langsung kena ke tandon airnya. Karena kalau langsung kena, nanti pengobatan ataupun treatment apa, obat atau vitamin, pasti kualitasnya turun. Oke, ini lantai atas, itu tekuannya. Kemudian lah seperti ini loh, maksud saya tadi. Plug gitu kan, langsung nanti dikasih berambut kan sudah aman.
pakai hulu dia untuk dinding. Lumayan panas rasanya karena belum dinyalakan, kemudian sinar matahari dari luar. Sedikit cerita teman-teman, jadi kalau memang di tempat teman-teman itu panas sekali, kemudian terpalnya yang dinding itu pakai A8 katakan, nah itu idealnya, atau A5 bahkan yang lebih tipis, idealnya itu dikasih paranet agar panasnya itu tidak secara langsung masuk ke dalam. Begitu pula misal kelembapan tinggi, cooling pad depannya itu digantung gitu, kasih paranet agar harapannya itu uap air bisa tersaring dulu ke paranet tersebut baru masuk ke dalam kandang gitu. Itu pengaplikasiannya masing-masing ya. Tuh kebetulannya tipis sih. Kemudian apalagi ya, saya pernah diskusi juga sama calon peternak yang buat kandang baru. Kalau untuk plafon, kemudian plafon kemudian dinding itu baiknya sekalian yang tebel, karena biar enggak kerja 2 kali. Mungkin kalau fix kayak gini melepas dan memasang itu lebih mudah, tapi kalau yang fleksibel dia harus pakai besi yang itu dimasukkan itu, kemudian nanti tali lah, itu kan bongkar pasangnya kan memerlukan waktu dan tenaga. Nah itu lebih baik lebih tebal sekalian, terus nanti penggunaannya lebih panjang gitu teman-teman. Begitu pula plafon lebih rumit ya, karena dia kan pelipitan semua, bautan semua, ada yang dipaku bahkan, tapi jarang. Nah itu mending yang tebal sekalian, tapi itu hanya saran karena semua kembali ke pemilik kandang tersebut gitu. Nah ini kayaknya sih per 6 meter itu dikasih ini loh, sabuk seling itu juga. Yang ini enggak ada, sana enggak ada, sananya ada. Begitu pula mungkin yang bawah ini kan sabuk ya, untuk biar enggak begitu gerak. Begitu pula yang saya yakin yang mana atas itu yang kuda-kuda juga seperti itu. Habisnya berapa nanti coba saya tanyakan pemilik masih mengadai berambut atau masih packing berambut untuk yang kandang sini. Mantep, masih gris ya. Oke gitu info dari pemilik. Itu dari 210 kemarin anggaran ya di awal itu membengkak plus 20 juta, jadi kenanya di 230 juta. Nah, pembengkakannya itu karena lama pengerjaannya, mungkin dari segi borongannya ngelas ya, kemudian ini tambah ini, nanti plus tambah ini ngasih. Ini kan jalan baru, ini kan masih awalnya sawah. Nah, istilahnya kalau di sini masih pelentongan atau masih ya masih tanah tok gitu loh. Jadi nanti harus dikasih paling enggak buat pengeras batu, bebatuan atau pasir gitu. Dan ini ya saya sarankan juga, ini nanti kayaknya kalau buat kandang itu kurang tinggi. Nah berhubung di sini kan dia bisa ditinggikan ya, mungkin dikasih ompak saja atau ganjel saja nanti biar tinggi, kemudian diuruk sama rata, kalau bisa disamaratakan dengan yang sini, kemudian sini dikasih kanal, harapannya air itu tidak mengalir ke situ, kemudian bisa lari ke sini atau ke sana gitu teman-teman. Kemudian berarti ini kan 10 kali 30 ya, itu bisa diisi per lantai ya sekitar di berapa ya, 4.250 lah ya, pokoknya 8,5 lah ya, 8,5. Terus kemudian 230 juta itu dibagi 8,5, kenanya 27.000 per ekor. Itu dengan catatan tadi digarap sendiri, hanya memakai jasa las, kemudian belanja sendiri gitu teman-teman. Dan apalagi mungkin itu, kemudian
baliknya itu berapa tahun lah, baliknya berapa tahun ya, coba saya estimasikan sebentar ya. Secara estimasi gambaran saja itu kalau 1 tahun itu bisa 7 periode, kemudian siklusnya terjaga ya. Kemudian untuk itu pendapatan, nah itu misal katakan di berapa per ekornya bersih di 2000 katanya pahitnya, karena dipotong di operasional 2000 kita asumsikan. Nah itu berarti 2000 kali populasi, kemudian nanti ketemunya berapa ya, 60-an ya, kemudian dikalikan 7 periode atau buat 6 saja lah, nanti bisa ketemunya kira-kira kembali berapa tahun, 2 atau 3 tahun. Monggo itu diasumsikan sendiri, karena itu kan istilahnya gambaran saja. Kalau gambaran realnya kan pasti kan dalam 1 tahun itu kan ada naik turunnya ya, namanya kita melihara barang hidup, kita tidak bisa istilahnya terus mematok segini terus gitu, enggak ya. Kita hanya bisa berusaha, tapi semua kembali ke yang mempunyai hidup gitu. Mungkin saya closing, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat memberi tambahan gambaran dan semangat teman-teman di lapangan. Ini 230 juta per ekornya, kena Rp27.000, kemudian itu belum tanah ya teman-teman. Nah terus nanti running seperti apa, ada kendala apa, coba semoga pemilik bisa kita atau saya tanya-tanya gitu. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat sore waktu asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.